Ini dari tanda-tanda akhir zaman, yaitu kekeringan. Nah, intinya dari ini kita tuh akhirnya ketika tersandung tersebut akhirnya meninggal ketemu dengan takdir kita, misalkan ketika maka kembalinya itu ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami Mang In, Abi Mangan, Mas Kate, Jumpa lagi. Udah lama kita nggak jumpa. dan ada satu lagi. Ada satu lagi. Siapa? Tamu Kira-kira. lagi. Kang Ada sebelah Fahmi. Kang Fahmi. Kang Fahmi. Pak Ustadz Fahmi. Pak Ustaz. Alhamdulillah kesanggung pori dia Bang Ya. ya. Berarti pas Fahmi gitu sareng subscriber sadayana. Jadi begini, kita ngomong bahasa Indonesia saja ya. Kalau bahasa Sunda takutnya ada yang nggak ngerti. Saya Nggak ngerti. Jadi saya gini. mah taunya mah naon. Kebetulan udah lama tidak syuting, Mas. Ya, sudah. Tidak upload video gitu ya. Nah, sekarang kebetulan ada Pak Ustadz. Kebetulan ada Pak Ustadz, pemirsa. Kita mau bahas tentang kejadian yang dialami semuanya di masa ini atau masa COVID-nya, masa pandeminya. Pandemi. Coba Mang, apa temanya Mang? Tema sekarang antara COVID, petugas sama umat Dan umat. dan umat. Gitu ya. Ya, Lain betul. umat. Umat. Nah sekarang tentang tema antara COVID, petugas dan umat gitu. Jadi nanti dijelasin satu-satu tentang COVID. Kenapa ada COVID? Terus kenapa petugas seperti kayak orang yang tidak takut sama apa? Nah, terus kenapa umat Bukan menyalahkan Bukan. ibaratnya petugas atau pemerintahan ya? Nah, Betul. ini kita cari solusinya untuk berpikir, ngajak berpikir gitu ya Mas ya. Makanya diangkat temanya COVID, petugas dan umat gitu. Emang siapa nih yang mau apa ini yang mau ditanyain? Dan saya mau bertanya pada Anandi tentang tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman. Ya, Yang berhubungan dengan COVID maksudnya. Nah, iya, gimana jadi COVID? maksudnya kayak akhir zaman teh ada tuh hubungannya COVID. Oh iya. Tentang akhir zaman ada nggak hubungannya sama COVID ini gitu? Iya. Ya, dijelasin. Betul, Bukan? betul. Jadi begini, kalau menurut saya sih nggak tahu ya, mungkin ada ya, mungkin ada. Jadi kenapa dibilang ada gitu? Ya ini hanya sekedar pandangan saya aja. Mau diterima mah enggak, kalau enggak ya harus gitu ya. Harus. Jadi begini, apa ada hubungannya tanda akhir zaman sama apa COVID? COVID. COVID ya. Kalau menurut saya ada. Jadi COVID ini salah satu ciri sebagai apa tanda yang diberikan atau yang disebutkan dalam hadis. Apa kan hadisnya tuh? Yang disebut dalam hadis yaitu kekeringan. Kenapa disebut COVID ini disebut kekeringan gitu kan? Nah sementara efek dari COVID ini apa gitu? Ya efek dari COVID ini yaitu banyak peraturan yang ibaratnya kemerdekaan kita sebagai warga Indonesia. Ya banyak terenggut
oleh peraturan-peraturan yang ibaratnya bisa dibilang tidak lanjut. Wah, Oh enggak juga. jadi peraturan-peraturan yang belum pernah ada lah ibaratnya, baru sekarang gitu, jadi beda gitu. Nah, kenapa COVID disebut tanda-tanda akhir zaman yang saya bilang tadi apa kekeringan? Karena banyak orang ibaratnya yang punya usaha atau mengais rezeki itu lebih sulit gitu daripada sebelum COVID ini. Sebenarnya di situ sih. Ya, Jadi ada seseorang lah mungkin ya, beberapa orang ya, mungkin banyak. yang mungkin menurut saya menjengkelkan sih. Jadi di situ memanfaatkan keadaan untuk berbuat yang tidak diinginkan, karena yang orang-orang misalkan kayak pedagang itu kan, sekarang pedagang lah soalnya. Yang banyak merasakan tuh ibaratnya iya pedagang. Pedagang. Pedagang tuh lebih banyak merasakan. Enggak pedagang juga sih, karena pabrik pun kayak gitu kan. Kan pabrik juga bosnya dagang. Hmm. Jual produknya. Iya, Iya. Nggak ada penghasilan kan. Pegawai ya. Pegawai juga kan harus dikurangi ya karyawan 50% minimal. Ya itu pokoknya cuma jujur sih. Teman-teman ini yang atas apapun bagian-bagian apalah. Ya, kejujuran menurut saya sih kurang semua. Jadi Jangan nanti kelicikan yang dipakai itu. nah, jadi gini nih. Ini dari tanda-tanda akhir zaman yaitu kekeringan yang didapat dari apa? Efek samping dari COVID ini. Gitu kan. Sementara dalam hadis juga ada kan kekeringan gitu kan. Nah, terus apalagi yang dimaksud COVID ini di tanda akhir zaman gitu kan? Yaitu apa? Fitnah. Fitnah kan termasuk tanda-tanda akhir zaman. Kita sedang difitnah. Kenapa saya ngambil tema COVID, petugas sama umat? Nah, di sini petugas sama umat itu sedang dalam fitnah itu. Contohnya petugas disuruh belah ibaratnya sama atasannya mengamankan tempat-tempat ibadah. Sekarang kan lebih ke tempat ibadah ya, tempat-tempat ibadah supaya gimana gitu, ada jarak atau bahkan dilarang Sebagian ditutup. sebagian ditutup. Nah itu kan tanda-tanda akhir zamannya supaya timbul fitnah tuh dari situ. Kenapa timbul fitnah? Gitu kan? Nah sementara umat kan ingin beribadah. Nah akhirnya umat sama petugas itu jadi korban. Jadi gini, petugas menjalankan tugasnya, gitu kan? Nah terus umat menjalankan tugasnya juga, tugas sebagai umat, gitu kan? Nah jadi masing-masing sama menjalankan tugas. Sementara dalam Islam, ya dalam Islam kan umat atau manusia atau ibaratnya apa masyarakat mengajarkan patuh atas peraturan pemerintah. Nah terus Islam juga mengajarkan patuh juga sama ajaran, gitu kan? Jadi sama-sama menjalankan tugas. Di sini jadi siapa yang salah? Gitu kan? Keduanya juga nggak salah kalau menurut saya. Ya. Ya. Nah intinya dari ini kita tuh sedang diadu domba supaya saling menyalahkan karena sama-sama menjalankan tugas. Ya. Nah itu hubungan antara akhir zaman sama COVID. Terus apa lagi mas? Mau ada yang tanya mas?
begini. yang menempa ini jujur karena memanfaatkan orang kecil gitu. Enggak. Nah di sini Mas nih, ini salah satu contoh yang terkena virus, yaitu virus fitnah. Dikiranya dokter nggak jujur gitu. Padahal kan itu sistem alat. Pengecekan kan pakai alat. Alat. Nah alat itu emang dibuat di sini. Betul nggak? Betul. Kalau alat kita yang buat sendiri, rumah sakit itu sendiri yang buat alat, baru kita nyalakan rumah sakitnya. Jadi apa yang kita salahkan? Itu yang membuat alat saja yang kita salahkan. Emang ada apa sih di alat itu? Gitu. Kok sampai bisa ada yang beda di satu tempat? Ada yang bilang positif di satu tempat, ada yang bilang enggak. Padahal itu satu orang yang sama, gitu kan? Berarti kan kesalahan bukan dari dokternya. Dokter hanya menjalankan apa yang ibaratnya menjadi ini nih, kalau virus corona positif tanda-tandanya ini, gejalanya ini, gitu kan? Jangan salah seperti itu. Jadi intinya kita sedang dalam fitnah. Udah jelas kan? Ya. Pak Ustadz mungkin lebih tahu ciri-ciri Dajjal kalau fitnah itu kayak gimana? Coba Pak Ustadz jelaskan tentang fitnah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita hanya sedikit saja ini untuk pembahasan Tentang fitnah Dajjal ya, penjelasan lebih jelas. tentang jadi saya tidak mau membahas tentang sebetulnya corona ini bukan dibahas perlu pembahasan ya, tapi perlu ketakwaan gitu kan untuk menghadapinya. Ketenangan, Ketenangan, iman dengan iman gitu. ketakwaan. Justru dengan adanya COVID sekarang ini, dengan adanya wabah sekarang ini, baik itu mau secara dibuat sistematis ataupun enggak, ya intinya adalah inilah Allah sedang menguji kita. Nah itu. Nah, untuk kita semua, kita harus bisa menyikapi dengan keimanan dan takwaan. Agar apa? Agar imun kita, ketika kita tidak panik dengan berita-berita ataupun dengan informasi-informasi tentang masalah COVID dan tentang pemeriksaan yang tidak valid dan sebagainya, maka ketika kita panik, maka kita akan merubah otomatis dari pemikiran kita, akan merubah pH tubuh kita menjadi asam, sehingga cepat sekali imun kita turun dan kita akan sangat cepat sekali untuk terinfeksi oleh yang namanya virus corona. Dan sebetulnya pengalaman saya di bidang virus, saya itu kan bergelut di bidang virus tentang TORS, tentang virus rubella, cytomegalovirus, herpes, terus virus HSV, ya kan? Virus-virus tersebut cara penularannya sama, virus namanya virus dan penularannya pun sama. Yang namanya virus dia hidup di sel inti dan cara penularannya itu melalui udara, keringat, air liur, dan berhubungan suami istri. Nah, ketika orang yang terpapar oleh virus, ya kita harus wajib menjaga dari virus tersebut, gitu kan? Menjaga wajib, karena virus apapun itu kita wajib menjaganya. Tetapi ketika kita terlalu takut, bahwa berlebihan takutnya, akhirnya pikiran kita terganggu, sehingga dari pikiran kita yang terganggu itu membuat pikiran kita tuh menjadi stres. Akhirnya apa? Merubah pH tubuh yang tadinya harus sifatnya harus basah menjadi asam. Akhirnya semua penyakit itu akan mudah timbul bisa dari bakteri, jamur dan sebagainya. Akhirnya penyakit tersebut Jadilah positif gitu ya. jadilah positif. Bahkan di setiap manusia itu, di setiap orang itu virus itu ada, dibutuhkan. Cuman ada titernya. Biasanya titer di tubuh manusia itu dibutuhkan itu 0,09, ada yang 0,08, ada yang 0,03. Nah, ketika kita stres, ketika pikiran kita terlalu takut, bahkan lebih takut terhadap penyakit tersebut daripada kita takut terhadap Allah, maka si virus itu akan berkembang dari tadinya 0,09 menjadi 1,2, akhirnya menjadi reaktif. Akhirnya setelah reaktif dia akan semakin banyak bertumbuh, memecah menjadi 2
2 jadi 4, 4 jadi 8, akhirnya menjadi positif. Akhirnya dari virus tersebutlah akan mengganggu peredaran pernapasan, akan mengganggu tergantung virusnya virus apa dulu. Misalkan kalau CMV itu dia akan mengganggu kepada sel inti, akan dirusak semua sel inti. Sedangkan virus corona yang sekarang mewabah ini, dia akan menyerang secara langsung itu ke saluran pernapasan, jadi ke sel inti pernapasan, ke paru-paru. Makanya tidak sedikit orang yang terinfeksi dan akhirnya berujung kepada takdir kematian, itu akibatnya ada serangan ke saluran pernapasan. Nah, itulah dari apa? Karena pertama tidak ada penyakit bawaannya, yang kedua ketakutannya dia dengan virus tersebut akhirnya memperparah kondisinya kesehatan tersebut. Nah, fitnah yang tadi fitnah Dajjal yang tadi ditanyakan itu sudah jelas. Karena ketika Dajjal itu di akhir zaman akan turun itu sebetulnya masih lama untuk turunnya Dajjal sebelum Imam Mahdi juga diceritakan dalam hadis itu keluar, tetapi tanda-tanda untuk keluarnya Imam Mahdi itu semua udah keluar. Nah, tapi fitnah-fitnahnya itu sudah mulai bertebaran, walaupun tidak secara langsung Dajjal yang keluar, tetapi fitnahnya manusia juga sudah melebihi makanya kita sebagai umat manusia yang beragama dan beriman takwa terhadap Allah, kita hanya takutlah terhadap Allah, jangan terlalu takut terhadap bahwa pemberitaan-pemberitaan itu kita hadapi atau tanggapi. Virus itu ada, cuman kita harus menanggapinya dengan ketakwaan sama Allah, maka pasrahkanlah terhadap Allah. Itu intinya berarti pasrah ya. Jadi jangan sampai ada menyalahkan satu sama lain. Nah, sekarang mau bertanya ke Ustaz Fahmi. Ini kan banyak gitu tempat ibadah kalau mau melaksanakan sholat Jumat ditutup. Nah, menurut Ustaz gimana larangan beribadah ini? Jadi gini, karena kita tinggal di Indonesia, jadi karena kita tinggal di Indonesia, berdasarkan asas Pancasila diatur dengan undang-undang tatanan negara mungkinnya, karena kita harus salah satu keimanan kita juga harus mengikuti salah satu pemimpin, aturan dari pemimpin dari ulul amri, jadi kita mengikuti aturannya. Tetapi ketika kita melakukan ibadah tersebut, misalkan ketika melihat masjidnya ditutup, terus ada larangan-larangan, nah itu ketika kita mau mengikuti tersebut, misalkan ditutup nih masjid, seharusnya kan dikembalikan lagi kepada diri kita, kembali lagi kepada diri kita bahwa kenapa nih masjid ini ditutup, gitu. Apa nih kebaikannya untuk diri kita. Nah, sebetulnya kalau kita tegas terhadap hukum Allah, maka kita harus mengabaikan dari larangan tersebut. Tetapi karena kita tinggalnya di Indonesia dengan hukuman negara, hukuman berdasarkan Pancasila yang diatur oleh pemerintah, maka kita mengikuti wajib. Adapun itu dosa lah atau apalah, kita kan itu udah pemerintah ya, ada pemimpin yang bertanggung jawab, urusan tanggung jawab oleh pemimpin. Makanya kita harus sadar diri. Makanya ketika kita sakit, janganlah kita mendekati teman-teman kita yang lagi sehat. Makanya kita harus bisa menjaga kondisi kita sendiri, jaga diri kita sendiri. Ketika ada merasa kita sehat, ya kita ke masjid. Walaupun ada larangan, misalkan disekat-sekat, dijaga jarak, padahal sesungguhnya di dalam hadis itu ketika kita sholat satu jengkal saja kita tidak rapat barisan, maka disitulah celah-celah setan untuk menggoda kita. Maka kalau zaman sekarang kan berarti untuk apa? Justru untungnya kita itu akan semakin memperkuat keimanan kita, supaya apa? Satu jengkal saja celah kita dalam ibadah kita akan diselip oleh setan, gitu kan? Oleh Yesus untuk menggoda kita, maka kita sekarang harus lebih kuat lagi. Bagaimana kita supaya tidak tergoda dengan jaraknya sangat jauh, gitu kan? Dengan yang sangat jauh, 1 meter ya sekarang, kurang lebihnya minimal 1 meter. Nah, disitulah kita untuk memperkuat keimanan kita, justru kita harus mempertebal terus keimanan kita, supaya bagaimana kita supaya tidak tergoda oleh setan tersebut. Karena setan itu apa? Karena setan itu sifat. Ya, sifat. Karena setan itu nampak di dalam seseorang itu adalah sifatnya. Karena kalau wujudnya kan kita nggak lihat, tapi sifatnya. Ketika kadang-kadang kita ke sholat kan kadang-kadang ada yang di sebelah kita sifatnya yang lagi nyeleneh gitu ya. Akhirnya kita tergoda, gitu kan? Jadi dalam ibadah sholat kita itu kadang-kadang
tidak istiqomah gitu kan, melihat Ya. ada yang nyeleneh ataupun apa gitu kan. Nah justru untuk saya sangat bersyukur sekali dengan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ada virusnya ini, justru saya itu lebih mendekatkan diri sama Allah, lebih takwa lagi sama Allah, lebih meyakini lagi bahwa inilah ujian. Maka kata Allah, belum kita dianggap iman gitu kan, belum kita dianggap beriman gitu kan, kalau kamu belum diuji gitu kata. Jadi kita, jika memang sekarang lagi ada ujian, berarti kita Indonesia ini sudah betul-betul orang-orang tuh udah mau beriman nih sama Allah gitu. Maka Keimanan. Mudah-mudahan kita itu adalah betul-betul keimanan kita tuh kuat terhadap Allah, dan semakin takwa dengan adanya virus ini justru malah semakin takwa terhadap Allah. Amin. Dan insya Allah ketika kita bertakwa sama Allah, dan karena kita sering mengamalkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita tuh dari mana, bakal kembali kemana, asal nanti Allah, kita akan kembali lagi sama Allah. Jadi nah inti pesan moralnya, dengan adanya wabah ini justru kita harus meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah, dan kita harus sering mengingat-ingat bahwa kita tuh ini siapa, dari mana, dan akan kembali kemana. Justru itulah dengan adanya wabah sekarang ini, justru kita dengan kalimat lafaz innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu justru sekarang kita akan mengamalkannya gitu kan, dari mana kita dan kita akan kemana. Jadi intinya dengan adanya wabah ini, COVID ini, apa kita tuh bisa dapat nih innalillahi wa inna ilaihi rajiun tersebut gitu. Ketika kita menyikapinya dengan ketakwaan, ya, ketika kita menyikapinya dengan ketakwaan, semakin kita perbanyak menyikapi dengan ketakwaan, maka insya Allah kita akan dapat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tetapi ketika kita tidak menyikapinya dengan keimanan dan ketakwaan, bagaimana kita akan kembali lagi sama Allah? Justru Allah menciptakan kita itu karena Allah itu cinta terhadap kita. Ketika kita meninggal, baik kena virus ataupun apa, kena takdir kita, justru itu Allah rindu terhadap kita untuk memanggil kita. Dengan kerinduan Allah itu, kita harus membawa keimanan kita, mempersiapkan keimanan kita untuk bisa dibawa nanti keimanan kita terhadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kembalinya itu harus betul-betul sama Allah. Jadi jangan kembalinya itu sama selain Allah, karena tidak sedikit orang biasanya itu kita akan kembali sama Allah ataupun tidaknya itu bisa dilihat dari perilaku kita, keseharian kita. Contoh, misalkan kita jatuh tersandung, kadang-kadang kan bahasa kita yang paling refleks itu adalah bahasa-bahasa yang bukan mendekatkan diri terhadap Allah. Iya, Kalau refleks memang kebiasaan sih menurut saya. iya, kan karena kebiasaan kan, karena refleks ya. Nah, nanti itu akan menentukan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu akan menentukan refleks kita, keseharian kita itu seperti apa. Karena apa? Karena ketika dicabut nyawa, karena dicabut nyawa itu sakitnya itu luar biasa. Berarti gini kalau misalkan nanti meninggal kan yang ditanya nih bahasa tubuh. Ya, berarti pas ditanya tuh, mana ditanya ngomong naon? Cik suku teh. Anjir. Gitu sebenarnya. Akhirnya ketika tersandung tersebut akhirnya meninggal, ketemu dengan takdir kita, misalkan ketika maka kembalinya itu ke situ, gitu. Makanya mulai dari sekarang, maka kita akan berusaha semakin bertakwa itu, berusaha sikap kita, keseharian kita itu, apapun yang terjadi, kita akan kembalikan lagi sama Allah, kembalikan lagi sama Allah. Jadi ketika kita tersandung, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka ketika kita tersandung dan akhirnya usia kita sampai di situ, maka kita kembalilah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pas kita jongot gitu ya. Pasti saja yang dikhawatirkan kan gitu. Ya, yang dikhawatirkan karena kita refleks. Ketika dicabut nyawa kan, ketika dicabut nyawanya mending kalau pelan-pelan. Itu kalau tidak disekalikan refleks Allah. Jadi baliknya kan dari gobloknya, dari koreknya dengan Jadi gini pemirsa, yang dibahas sama Pak Ustadz tadi tentang apa innalillahi pas meninggal kita jong atau kesandung. Nah intinya begini, jadi gimana kalau kita meninggal pas terkena COVID, gitu kan? Kalau kita belum dapat tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya, walau alam,
kita meninggal tuh seperti apa, gitu kan? Kita tuh meninggal kan pengen yang sewajarnya, dikuburkan sewajarnya, dimandikan, disolatkan, terus kan dikafani. Sementara yang COVID kebanyakan dijauhi kan, terus dijauhi. Itu yang dikhawatirkan, itu kita terinfeksi. Makanya kita selalu mengajak, yuk kita bertakwa sama Allah supaya mengingat lagi sama Allah, supaya lebih dekat lagi sama Allah. Ketika kita ditakdirkan untuk kena virus COVID, virus corona, maka kita udah semakin dekat sama Allah dan kita akan kembali sama Allah. Yang dikhawatirkan itu ketika kita terinfeksi dan lalu sampailah ajal kita, maka tiada orang yang mau membimbing kita untuk mengalimatkan lafaz la ilaha illallah. Takut yang dikhawatirkan itu ketika kita lagi syakaratul maut, kita tidak ada yang membimbingnya. Karena siapa lagi yang akan membimbing kita kecuali diri kita kalau untuk wabah sekarang. Kecuali ada di rumah, kecuali ada rumah sakit, ada kerabat kita, saudara kita. Kalau rumah sakit juga dibatasi karena kan takut. Dengan kondisi COVID tersebut, ya kita harus jaga jarak. Yang bisa menyentuh itu hanya petugas medis. Yang dikhawatirkan seperti itu. Maka kita mengajak, yuk kita semakin bertakwa lagi sama Allah supaya kita ketika kita ketemu ajal kita dan Allah menakdirkan kita misalnya terinfeksi virus corona COVID-19, maka kita tuh sudah mendekatkan diri dan lebih pasrah lagi sama Allah, dan yang keluar itu adalah kalimat-kalimat thayyib, lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu membuktikan bahwa kita itu adalah pasrah dan sabar memasrahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tambahan dari saya nih, untuk yang positif ya, yang ditakdirkan positif COVID, alangkah baiknya kita berserah diri saja, karena kan umur tuh nggak tahu, gitu kan? Mungkin ini caranya kita ibaratnya pulang tuh harus terkena ini lah, ibaratnya penyakit atau virus ini gitu. Kalau kita malah larinya ke takut, khawatirnya yang tadi disebutkan, gitu kan? Seperti yang saya bilang pemakaman atau bukan, itu satu proses ibaratnya yang disakralkan. Pemakaman itu kan yang paling sakral. Gitu. Kenapa pemakaman harus dimandikan? Itu kan harus dikafani, gitu kan? Dan sebenarnya kan orang meninggal tuh begitu. Sekarang kan meninggal pakai apa? Pakai plastik. Tidak layak. Iya, masih banyak yang pakai baju-baju biasa langsung itu. Nggak sedikit gitu. Bahkan ada yang menyolatkan, yang mengimaminya, ada yang nggak tahu cara sholat maghrib, ada yang pakai rukunya, ada yang pakai ruku. Gimana gitu kan, nggak mau kan seperti itu. Nah intinya jadi ada yang terkena positif, lebih baik kita pasrah saja, karena itu udah ketentuannya. Gitu, pasrah saja. Insya Allah semuanya nggak menutup kemungkinan kita sembuh. Betul nggak? Nggak menutup kemungkinan, karena innalillahi itu gitu. Penyakit dari mana, obatnya dari mana, gitu kan? Intinya begitu gitu. Terus apa lagi Bang? Ya. Si Mas nih, Mas mau bertanya nggak? Mas Harusnya mau tanya ke Pak Ustadz Pak. oh mau ya. Pak Ustadz Fahmi, sekarang ya bagusnya harus bagaimana supaya masyarakat tidak saling menjelek-jelekan, berpandangan yang buruk lah terhadap yang tadi sesuai tema ya, COVID, petugas sama umat itu harusnya bagaimana gitu. Untuk menghindari seperti itu, kita harus berpikiran positif, husnudon, ya, husnudon, jangan dikedepankan suudzon. Jadi justru semakin kita husnudon, ya, bahwa ketika petugas seperti apa dan ini pembicaraannya seperti apa. Jadi gini, kan saya sering dengar nih di media sosial, katanya kan ada petugas nih datang ke satu tempat produksi lah, dibilangnya gini, kamu enak, petugas enak, dapat gaji, kita makan gini. Nah kan ada bahasa itu. Terus ada salah satu pemuka agama
umat lah, ibaratnya mengompori umat supaya gimana gitu. Nah, pandangan Pak Ustadz tuh gimana gitu, jadi harus gimana gitu supaya tidak ada fitnah seperti ini Gitu. Jadi kalau pandangan saya pribadi gitu, justru kita harus husnuzan. Jadi berbaik sangka, bersihkan hati kita, pikiran kita. Justru saya tuh sangat bersyukur dengan adanya ujian yang seperti ini. Kalau misalkan kita semakin meningkatkan keimanan kita termasuk dari ini sebuah ujian. Tetapi ketika kita tidak takwa terhadap Allah, malah kita berani sama Allah, tidak takut terhadap Allah, yang mungkin ini adalah siksaan. Naudzubillah min dzalik. Justru ketika ada tanggapan, misalkan ada tokoh agama yang menyudutkan ataupun memprovokasi atau seperti apa, justru jangan dulu di kita menelan bulat-bulat gitu kan, dari mentah-mentah kan. Jadi jangan dulu ditelan, ketika harusnya kita rasain dulu apa yang sebenarnya. Takutnya kan video itu ada yang terpotong-potong kan, tersekat gitu. Takutnya temanya apa nih yang dibahas ketika Ustadz itu direkam di suatu media sosial lalu diupload yang membuat orang seakan-akan memprovokasi. Justru kita sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim, sebagai orang Islam. Kenapa? Karena kita sebagai orang Islam ketika kita bicara Islam berarti kan selamat. Jadi janganlah mencelakai diri sendiri. Ketika kita ingin selamat ya kita harus Islam. Ketika kita Islam berarti kita harus selamat. Ya, jadi jangan dulu menerima informasi itu secara mentah. Jadi kita justru harus abain dulu video yang punya seperti apa, temanya itu seperti apa. Kok bisa gitu seorang tokoh ulama misalkan untuk memprovokasi sebelah pihak misalkan. Tetapi karena kita punya pemikiran, insya Allah lah dengan sabreker orang-orang yang selalu husnudzon gitu kan, orang-orang yang baik hati gitu kan, berbaik sangka. Justru orang yang sering baik sangka, orang yang bersih hatinya itu juga akan semakin sehat fisiknya, sehat keimanannya, sehat Islamnya, dan sehat segala-galanya, keluarganya sehat dan barokah insyaallah gitu kan. Justru itulah intinya, kita jangan terlalu menanggapinya secara mentah-mentah gitu kan. Saya takutnya itu videonya adalah terpotong-potong gitu kan, hanya diuploadnya hanya itunya saja. Untuk apa? Untuk membumbui supaya dunia ini ramai. Jadi untuk kita semua, terus untuk sabreker Kang Ade mah insyaallah orang-orang saleh gitu kan, yang namanya insyaallah berkah gitu kan, berkah. Bersihkan hati, tenangkan jiwa kita, insyaallah sehat segala-galanya, sehat lahir maupun batin, sehat fisik, sehat pesak, insyaallah ketika kita bersih hati, ketika kita selalu berhusnudzon, maka Allah akan mempermudah rezeki kita. Amin. Ya? Jadi intinya kita harus bagaimana itu, yaitu dalam menanggapi COVID, petugas sama umat jangan pernah merasakan atau menuduh atau ibaratnya yang tadi dibilang kan, suzon, jangan pernah suzon satu sama lain. Takutnya itu ketika suzon justru jadi penyakit untuk diri kita gitu kan. Penyakit apa? Penyakit hati. Yang dikhawatirkan. Ketika penyakit hati itu ada, maka badan pun akan sakit, pesat pun tidak akan ada isinya. Karena yang membuat pesat tebal itu kan silaturahmi, betul ya. Nah jadi intinya saya saku dari saku. Oke, petugas sama umat intinya itu kita harus ibaratnya berpikir positif ya, berpikir positif. Petugas kenapa begini, umat kenapa begini, harus berpikir positif, jangan sampai kena yang namanya fitnah tadi gitu ya. Intinya yang kita jaga itu bukan diri kita aja gitu, tapi kita menjaga kedaulatan negara ini juga gitu, dengan kita berpikir positif gitu, jangan mau kita diadu domba. Intinya begitu ya. Kalau untuk bicara tentang persatuan itu termasuk fitnah gitu kan. Kalau pandangan Pak Ustadz tadi kan tentang terkait Berita di media sosial sama
maksudnya cara pandang dari sisi keagamaan. Terus kalau saya menjelaskan tadi dari apa seperti apa negara ya gitu. Nah itu. Nah terus ada lagi Mang? Nah jadi begini pemirsa ya, inti dari obrolan ini yaitu kita jangan sampai terkena fitnah pertama. Terus kenapa temanya COVID, tugas sama umat masing-masing menjalankan tugas, jangan pernah ada rasa suzon, harus selalu berpikir positif menghadapi semua ini. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Nah, coba mungkin Pak Ustadz ada kata-kata terakhir Meninggal. sebelum ditutup, pesan-pesan buat subscriber. Semuanya ya. Oke. Buat subscribers, subbreaker ya. Sangat lama ya Subbreaker, bukan subbreaker. Jadi intinya kan pesan moralnya itu adalah tadi yang kita udah bahas dengan hanya mengulas kembali gitu kan. Jadi yuk kita sama-sama lebih mendekatkan lagi diri kita terhadap Allah, karena sekarang udah di akhir zaman. Kita harus perbanyak amal kita, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mencari kebaikan. Mumpung lagi ada kesempatan, bersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita, supaya kita selalu diberikan kesehatan sama Allah dan dihindarkan dari wabah-wabah corona. Karena virus, penyakit apapun itulah udah ketentuan Allah, maka kita selalu berdoa sama Allah supaya virus tersebut tidak ditentukan terhadap diri kita semua dan semua subscriber ya. Nanti ya. Jadi tidak ditetapkan oleh Allah, maka tidak ditakdirkan untuk kena terhadap diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Bahkan tidak menutup kemungkinan hilang virus tersebut. Karena dengan pikiran positif, dengan hati kita bersih, dengan kita takwa terhadap Allah, maka Allah akan semakin mempercepat mengangkat wabah corona ini gitu kan. Kita juga harus berperan ya. Kita harus berperan, mendoakan dan berpikir positif. Nah, ketika kita berpikir positif, alam pun akan mengikuti kita, karena pohon-pohon, daun-daunan, daun semua, tanah, angin, udara itu semua berzikir sama Allah. Dan mudah-mudahan ketika kita semakin dekat, maka semua makhluk Allah yang ada di muka bumi ini berdoa sama Allah untuk mengangkat wabah ini. Amin. Sampai tuntas. Gitu. Akhirnya kita Sampai ke hidup akar-akarnya. akar-akarnya. Kemungkinan akarnya dari manusia juga. Orang yang mempunyai niat ingin menghancurkan ataupun apalah, karena kejahatan ataupun kezaliman itu Allah tidak akan membiarkan, karena walaupun membiarkannya justru itu adalah menganggap kemenangan dia, padahal sesungguhnya adalah celakalah buat dirinya yang ingin menzalimi gitu kan ya, gitu. Karena daripada kita dapat terzaliminya, lebih baik kita pasrahlah sama Allah, lebih tawakal lagi dan lebih takwa lagi, supaya apa? Supaya nanti kita kembali itu enak gitu ya. Kembali ke mana? Ya, pertebal iman. Gitu. Sama imun. Insya Allah Dari ketika iman, dari imun. kuat, insya Allah imun Imun kita juga juga kuat. kuat. Nah, ya. Karena awalnya kan dari pikiran positif gitu kan. Ketika pikiran kita negatif, ya otomatis imun kita jadi lemah. Nah, sudah pemirsa, demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapat semua ya. Semua bisa dapat dari semua. Mudah-mudahan diterima. Dan untuk subscriber semuanya, mohon maaf kemarin saya sempat vakum ya. Vakum dulu. Karena ngurusin banyak urusan. Wah, apa biasa? Ya intinya begitulah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah terima semuanya ya. Udah di ujung acara, Terima kasih atas waktunya. Terus tuh Mas. Semoga kita
diberi kesehatan, Amin, Ma. Amin. Diberi kemudahan, diberi kelancaran. kelancaran. Kami doakan Amin. untuk semuanya. Amin, amin ya Allah. Kita bantu doa aja sekarang. Ya, Ya. kita berdoa dulu. Enggak, Ustaz. Amin. Kita Selawat. berdoa. Kita yang pendek aja supaya subscriber juga Bang Landi juga bisa mengikutinya. Kita harus perbanyak sholawat. Sholawatnya kita yang kita akan perbanyak itu adalah sholawat Jibril saja yang pendek. Jadi alhamdulillah minasyaitonir rajim. Kita sholawat Jibril 7 balikan. Mudah-mudahan dengan sholawat Jibril ini kita diberikan keberkahan. Amin. Kita akan dapat syafaat Rasulullah SAW. Amin. Dan kita akan dimudahkan rezeki kita. Amin. Diberikan kesehatan keluarga kita, diri kita, saudara-saudara kita semua, baik yang hadir di sini dan subscriber ya, diberikan kesehatan. Doanya Amin. sama Ya. untuk para subscriber. Ya. Sallallahu ala Muhammad. 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 Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian pemirsa. Sekian pemirsa. Mudah-mudahan kedepannya kita ada pembahasan yang lebih menarik Lagi lagi. untuk kedepannya. Untuk yang belum subscriber, bantu subscribe channel ini agar kami lebih semangat membahas yang tidak dibahas orang lain. Gitu. Teng ya. Demikian semuanya. Demikian Nah. bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.